Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, senang rasanya sore ini saya berada di rumah Kanda Haji Hasanuddin, maestro seniman Sumbawa, yang saya kejar-kejar minta beliau menjadi narasumber, dan baru sekarang beliau ada waktu. Dan banyak hal yang bisa kita gali dari beliau. Karena itu bincang-bincang kita sore ini kita akan bungkus dalam tema kesenian daerah. Ya. Dari kesenian daerah kita bisa menyentuh persoalan lain, apakah itu tarian, musik, atau seni pertunjukan, atau seni dalam berpakaian, atau cara menampilkan pakaian adat dalam beberapa event dan acara-acara, termasuk fashion show. Karena itu menjadi strategis narasumber kita pada kali ini Kanda Haji Hasanuddin untuk bisa memberikan kita banyak pencerahan. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Kurban. Amin. Mohon maaf lahir batin. Kabarallahu minna wa minkum. Amin. Bincang-bincang tentang kesenian daerah, Ya. tentunya tidak lepas dari peran strategis yang Kanda mainkan dari dulu, sejak sebelum ada PLK itu sampai berdiri PLK dan sampai dengan sekarang pada posisi Kabid Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa. Tentu ada hal-hal yang sangat strategis telah dimainkan. Karena itu barangkali Kanda bisa memberikan kami semacam cerita pendahuluan. Ya. Dari mana Kanda yang bersentuhan dengan dunia seni sampai kemudian berkarya menciptakan tari, bahkan sampai ikut ke event-event nasional, sampai pada titik hari ini ikut dalam banyak organisasi kebudayaan gitu kan, sampai dengan memainkan peran-peran strategis berikutnya gitu. Ya. Mohon disampaikan kepada kita. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan banyak hal tentang apa yang diharapkan, pada awalnya saya ingin menyampaikan rasa terima kasih. Saya sedikit terharu. Yang pertama, tentu kita tidak bisa lepas dari ucapan terima kasih kita kepada Bapak Mustaqim Biawan. Harus kita akui, Bapak Haji Mustaqim Biawan ini merupakan peletak dasar kehidupan berkesenian di Kabupaten Sumbawa pada era 60-an hingga sekarang ini. Kemudian ada juga almarhum Bapak Abdul Ghani Selim, almarhum Bapak Mujir DM, dua seniman senior kita yang justru saya banyak belajar dari almarhumah. Nah, kemudian ada wanita dengan kemampuan otodidak yang luar biasa, Nyonya Nur Hayati Kamaludin SPD, yang Ibu Ayat yang sekarang menetap di Taliwang. Kemudian ada Ibu Haja Nur Aini Saleh, saudaranya, yang dua-duanya bersaing dulu dari Taliwang mau menyemarakkan kehidupan kesenian tradisi. Kemudian ada Nyonya Darmawan Samsudin di Empang. Ibunda Darmawan, Ibu Dar gitu ya. Ya, beliau itu adalah seorang wanita yang mendedikasikan hidupnya untuk seni tradisi kebudayaan pada umumnya. Nah, kemudian ada di Pelampang, saya lupa namanya, tapi itu adalah istri dari Pak Nurmala, seorang ibu rumah tangga sejati yang justru berkarya mengangkat Pelampang di era-era tahun 80-an, 90-an hingga tahun 2000-an. Beliau sudah almarhumah. Nah, itu. Jadi persentuhan saya dengan mereka-mereka inilah yang kemudian membuat saya tertarik menggeluti seni tradisi. Mengapa saya harus kepada dunia seni tradisi? Karena ini adalah salah satu kekayaan budaya, ya. Kekayaan budaya yang dia tidak mungkin akan hilang popularitasnya meskipun barangkali menurun, tetapi dia adalah warisan yang akan terus-menerus kita serahkan kepada generasi berikut karena konten nilai yang dimilikinya itu. Konten nilai. Nah, inilah yang kemudian ketika tahun 1979, tepatnya bulan September, Pusat Latihan Kesenian dibentuk oleh Seksi Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa sebagai pengejauhan tahan daripada surat edaran Kepala
wilayah Kanwil ya, Depdikbud Provinsi NTB, itu saya ikut bergabung. Saat itu siapa kasihnya? Kepala seksi saat itu adalah Bapak Mustaqim Biawan. Mus Biawan ya. Iya. Saya ikut saat awalnya saya mengambil jurusan teater, bergabung berlatih teater dengan pelatih saat itu Bapak R. Sugimin Ratsu. Pak Ratsu ya, saya R. Sugimin. Mas Adi Pranajaya termasuk adalah anggota yang status anggota, Herman Fahmi, termasuk juga Yanto Icak. Bergabung, bahkan kami pernah memperkuat tim Sumbawa kepada di Festival Teater Remaja dan Lagu Rakyat di tingkat provinsi dan berhasil meraih predikat juara umum di provinsi. Oke, selain bersentuhan dengan tokoh-tokoh tersebut, adakah misalnya mengalir bakat seni ini dari keluarga? Saya tidak melihat itu, Bung Ais, tetapi ayah saya sendiri adalah seorang karyawan PT Telkom, sama sekali tidak bergelut di dunia seni. Ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa, juga tidak berada di ranah kesenian, tetapi barangkali lebih kepada keaktifan saya menimba ilmu berkesenian, baik di lembaga pusat latihan kesenian maupun pada senior-senior yang saya sebut tadi. Oke, jurusan yang Anda pilih itu kan teater. Iya. Tapi belakangan menonjol di tarian. Iya. Gimana prosesnya? memang kelihatan luar biasa ya. Saya tertariknya di teater itu karena itu saya melihat kompleksitas peran dalamnya. Di situ juga ada tari, nyanyian, pencaksilat, permainan. Tetapi kemudian saya melihat jurusan tari di pusat latihan kesenian itu, kok ya dari itu ke itu, pentasnya gayanya seperti itu. Tanpa sadar saya mencela. Saya mencela dalam pengertian masa tidak bisa mengkritisi, masa tidak bisa membuatnya menjadi lebih bagus begitu. Nah, kemudian saya mendapat tantangan dari Bapak Ketua Bapak Mustaqim Biawan, diajak saya berlatih tari Melayu, Mainang Pulau Kampe dan Serampang 12. Saya ikut dan saya bisa menguasai. Alhamdulillah satu hari saya kuasai karena gerakannya repetitif. Setelah itu saya bersama Pak Bujen DM mengolah tari Dedana Begandang untuk diperbaiki. Jadi jangan seperti orang menumbuk padi beneran membuatnya jadi setelah itu kaidah artistik ya. Iya, tetap kita memperhatikan bahwa itu adalah seni tari dan seni pertunjukan. Nah, akhirnya jadi lebih bagus. Kemudian saya melangkah ke sebuah karya. Oh ya, saya lupa, Bapak Haji Mahmud Dia Betekal itu juga adalah seorang peletak dasar tari di Sumbawa. Haji Mahmud Dia Betekal. Beliau di mana? Beliau sekarang ada tinggal di BTN Ratu, pensiunan pendidik kebudayaan. Masih ada? Masih alhamdulillah masih sekali. Nah, tari beliau, tari nguri yang diciptakan tahun 1958, 1959 itu, saya mohon izin untuk saya perpendek durasinya, kemudian saya perkaya geraknya. Sehingga jadilah tari yang tadinya 15-16 menit itu menjadi 9-10 menit dengan ragam gerak dan desain serta komposisi, desain lantai yang lebih kaya. Oke. Sumbawa itu dalam setiap perhelatan gitu kan selalu ada sajian tari nguri, apalagi dalam menerima tamu kehormatan daerah atau tamu kehormatan adat. Ya kalau kita buka referensi tentang tari, pasti yang muncul pertama itu tari nguri. Nah, bisa Anda jelaskan sursa atau filosofi tari nguri itu apa? Karena banyak versi beredar. Betul. Hanya bentuk gerakan juga yang saya lihat. Benar enggak ini tari nguri? Jadi begini, nguri ini merupakan salah satu karya tari Sumbawa yang masuk ke dalam Direktori Tari Nasional. Itu pernah diterbitkan bukunya tahun 80-an. Karena mereka pernah mewakili NTB ke tingkat nasional. Nah, kemudian nguri itu sendiri diciptakan oleh Bapak Haji Mahmud Dia Betekal itu untuk mempresentasikan suasana persembahan kepada Sultan. Karena nguri itu merupakan salah satu kewajiban daripada masyarakat Tanah Semawa terhadap Sultan. Nah, nguri itu sendiri berasal dari kata kuri, yaitu ucapan yang halus dan lembut untuk membuat kuri dari bahasa Melayu kuno kuri. Dan inilah yang kemudian digarap dan diciptakan jadi sebuah tari persembahan oleh Bapak Mahmud Dia Betekal.
lama-kelamaan berkembanglah tari ini menjadi tari penyambutan. Iya. Sebagai wujud dari penghormatan dan penghargaan masyarakat Sumbawa kepada tamu, orang-orang terpandang yang datang berkunjung di Sumbawa. Nah kemudian berkembang tidak, berkembang tari ini tanpa kendali masing-masing. Jadi sanggar seni menggarapnya seperti yang penting ada inti penghormatan persembahan. Tetapi kita melihat ragamnya itu sudah mulai bergeser jauh. Makanya saya merencanakan di akhir tahun ini, mudah-mudahan didukung nanti oleh Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Sumbawa, kami ingin mengembalikan nafas tari itu menjadi tari klasik. Filosofinya ya filosofi dan ciri-cirinya yang khas, supaya dia bisa menjadi representasi tari Sumbawa. Karena sudah terdaftar secara nasional. Dan sudah dipelajari di Jakarta. Itu tahun 93 sudah menyebar. Saya lihat ada kekuatan magis di tari itu. Kalau misalnya pada gerakan dan aransemen musik yang dimainkan itu, ketika ketemu kliknya aja ada suasana yang kita rasakan beda. Mungkin karena historinya itu persembahan buat sultan. Tetapi dalam sajian belakangan ini oleh beberapa kalangan itu kan, pada momen-momen tertentu tidak kita temukan itu. Mungkin karena ada sesuatu yang dikurangi atau tidak ditemukan. Enggak ya, dijadikan sajian seperti begitu saja hingga menjadi hambar. Jadi bagus kalau kemudian ada rencana untuk mengembalikan. Betul, memang banyak anak-anak mempelajari tari nguri itu tidak serta-merta dengan mempelajari filosofi, hakikat, sejarah lahirnya dan sebagainya, hingga mereka tidak menemukan nguri di dalam tari itu sendiri. Jadi jiwanya tidak ada, soulnya tidak dapat. Hanya gerak, apalagi kemudian kostum sudah mulai berubah. Yang menjadi identitasnya sisanya itu adalah sito dan tangkil yang dibawa sebagai properti. Yang lainnya sudah tidak menyerupai. Nah dari sekian proses yang Kanda alam, ada berapa tari yang Kanda sudah ciptakan atau Kanda pentaskan, baik dalam skala lokal maupun regional dan nasional? Sampai dengan tahun 2008 ya saya berkarya. Nanti saya ceritakan kenapa berhenti. Berhenti sebenarnya. Sampai dengan tahun 2008 saya sudah menghasilkan 43 karya tari. 43. Ya. Dan dari tahun 1983 ya. Dan itu rata-rata merupakan tari yang pernah mewakili Sumbawa baik ke tingkat regional maupun nasional. Karena melalui organisasi Pusat Latihan Kesenian itu kita berlatih, menggarap, kemudian nanti kalau ada lomba kita mengikut sertakan. Nah, mengapa saya berhenti? Karena saya merasa ketika saya sudah ditempatkan sebagai orang yang menangani bidang seni budaya ini di Dinas Pariwisata Seni dan Budaya saat itu, saya sudah tidak elok lagi bersaing dengan generasi-generasi yang saya ciptakan baik dari timur maupun ke barat. Karena saya juga sering mengunjungi teman-teman seniman di sanggar seni. Kalau mereka berkarya saya membantu mengolahnya, memperbaiki. Nah ketika Sumbawa Barat terbentuk pun di tahun 2004 kalau tidak salah, saya juga akhir 2004 saya tetap jalan ke Sapugara, saya jalan ke Tariwang, saya jalan ke Jerewe, saya jalan untuk membantu teman-teman seniman. Alhamdulillah generasi-generasi yang kemudian berada di bawah saya itu bermunculan melalui organisasi-organisasi kesenian yang terbentuk baik di Kabupaten Sumbawa maupun Kabupaten Sumbawa Barat. Bahkan Kabupaten Sumbawa Barat sendiri melalui kerjasama pemerintah pada saat itu Bapak Dr. Kiai Haji Zulkifli Muhadli, Bupati, beliau mengadakan kerjasama dengan ISI Surakarta, mengirim pelajar yang meraih beasiswa penuh, sehingga melahirkan seniman-seniman muda yang kreatif. Nah itu luar biasa. Pada konteks tentang perkembangan tari ini, memang ada kita melihat dinamika yang relatif bergerak kepada upaya yang positif. Jadi pada sisi lain ada kritisi yang menyebutkan bahwa tari Samawa nyaris kehilangan pakem.
apakah dari sisi musiknya gitu ya, atau dari sisi kostumnya, atau dari sisi alat atau peralatan yang digunakan. Apakah ini juga bagian dari cermatan Kanda karena mungkin karena kalau cepat berhenti di situ mungkin. Jadi begini, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan kenapa terjadi perubahan seperti itu. Pertama misalnya ada organisasi kesenian yang muncul kemudian menggarap, menciptakan berdasarkan insting seninya. Iya. Sementara mereka tidak pernah mempelajari budayanya. Jadi akar Sumbernya tradisi, itu ya, sumber dasarnya budaya tidak dipelajari. Oke. Jadi muncullah tari-tari Sumbawa yang secara kasat mata kita saksikan itu ya jauh dari pakem, dari bentuk-bentukan yang memang menjadi identitas ketradisiannya itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua, ada perubahan juga di dalam sistem seleksi, misalnya di FLS2N, pola garapan tarinya itu sangat jauh sekali ya, meninggalkan pola-pola tradisi yang ada. Itu sangat dinamis, sangat menghentak, sangat polanya, sehingga dianggap itulah yang menjadi satu identitas. Sementara saya kira panitia juga ataupun orang-orang yang mencetuskan program itu juga sudah bijak berpikir ya. Jadi kalau untuk kebutuhan FLS2N dengan kebutuhan festival karya tari, festival tari tradisi remaja, festival tari tradisi anak, tentu beda materi, beda pola, beda gaya, beda juga idenya. Kalau FLS2N itu lomba menari, kemampuan yang dinilai. Sementara yang lain ada unsur suprastruktur karya, ada unsur visualisasi yang dipertimbangkan dalam sebuah karya sebagai satu kompleksitas yang kita bawa ke panggung untuk dikompetisikan. Nah, pada tataran kompetisi itulah ada prestasi yang diraih. Ya. Kan? Ada juga semacam kekecewaan karena gagal meraih prestasi. Ya. Apakah ini karena disebabkan oleh persoalan teknis tentang sarana prasarana atau persoalan yang substansi, misalnya tidak memahami akar budaya itu, sampai dengan pakem-pakem yang mesti masuk. Oleh karena mungkin karena bisa memberikan kita informasi lah atau semacam kiat gitu kan, bagaimana caranya mempersiapkan sebuah tari dalam sebuah event kompetisi. Agar nyambung nih upaya yang kita lakukan dengan hasil yang didapatkan. Sebenarnya begini, salah satu kekurangan kita memang di Sumbawa ini juga tidak ada ahlinya. Artinya orang-orang lulusan akademis, akademisi yang memiliki kemampuan dalam komposisi tari. Tetapi bukan berarti bahwa kemudian kita tidak bisa berprestasi. Sebab buktinya misalnya Nurdin Mahendra dari Kecamatan Empang, Sanggar Seni Barangbayan, juga dia hanya tamatan SMA dan tidak pernah bersentuhan dengan dunia itu sebelumnya, hanya senang. Tetapi bisa dapat penghargaan sebagai penata tari terbaik nasional. Betul. Nah, kuncinya sekarang adalah bagaimana kita tekun berlatih, mengevaluasi karya, mengevaluasi sebuah karya itu, mungkin juga dengan mendatangkan orang-orang lebih mampu dan sebagainya, mempelajari akar budayanya. Karena salah satu hal yang muncul di awal penilaian ketika kita muncul di panggung itu adalah ciri khas budaya. Itu dalam penilaian poin 1 itu. Entah itu nanti tampil di kostum, tampil di musik. Nah, ketika dia mulai bergerak, maka gerakan itu apakah Sumbawa atau Bali atau Jawa. Nah, ini yang gamang di generasi sekarang, apalagi kemudian pada akhir-akhir ini intensitas kompetisi di bidang seni tari itu mengalami pengurangan. Kalau dulu ketika kami di pariwisata itu setiap tahun tetap harus ada kompetisi. Sekarang sepi. Iya, kalau tidak berkompetisi maka seniman tidak bisa menghasilkan karya berkualitas. Oke, karena dari 43 karya tari yang Kanda ciptakan itu, berapa di antaranya yang sudah meraih prestasi sampai ke tingkat regional dan nasional? Ada lebih dari 20-an. Saking banyak. Sebenarnya semua masih diingat juga. Semua memiliki prestasi, cuman prestasinya di tingkat regional dan nasional. Karena saya selalu, misalnya seperti Dadara Butuh. Dadara Butuh ini tari tahun 91 ya, lomba
Pekan Penata Tari Karya Cipta Baru tingkat nasional. Ya. Nah, masuk 10 besar penata tari terbaik. Jadi untuk pertama kali nama NTB itu disebut di sebuah panggung prestisius nasional, prestasi. Luar biasa. Sebelumnya tari rebintir karya Ibu Darmawan pernah masuk sebagai 5 usaha penggalian. Nah, usaha penggalian itu adalah mengangkat tradisi dari sebuah karya tari. Kalau Dadara Boto itu adalah karya yang betul-betul representasi sebuah karya yang monumental, karena dia berhasil mensejajarkan Sumbawa dengan daerah-daerah yang notabene memiliki sekolah tinggi seni seperti Tahun berapa? Tahun 1991. 91 ya. Iya. Jadi saya baru berkarya sekitar 6-7 tahun. Nah, ada tari Tempanoneja, itu juga pernah mewakili ke tingkat nasional, tari Joget Bolang Kemang, kemudian tari Sir Male, itu semua di panggung nasional. Termasuk saya menggarap karya tarinya Pak Puja DM, Pengangkat Beroda, kita bawa ke panggung nasional. Kemudian saya garap tarinya Ibu Ayat Rajang Basah, kita bawa ke panggung nasional. Kemudian Tama Kengkam, ada lagi tari Empar Semawa, Renteng Malino, tari Redat, kemudian tari Rebedas, ya 20 itu yang 20-an itu lebih yang ke panggung nasional. Nah, kemudian ada juga yang di tataran panggung regional. Nah, itu adalah karena apa? Karena saya terus menggali akar tradisinya dulu, sehingga saya memahami budaya itu secara total, di khusus budaya Sumbawa. Oke. Pada titik ini kita ternyata menemukan banyak karya tari, baik itu yang diciptakan oleh Kendhaji Hasanuddin, Ibu Dar, Nurdin Mahendra, kemudian Ibu Ayat, Ibu Sur juga di Sumbawa Barat, dan Haji Jaya. Tentunya perlu ada upaya untuk mendokumentasikan. Iya, itu betul. Karena bisa jadi gitu kan, kegambangan kreator tari baru tidak punya referensi yang cukup gitu kan, hingga mereka berkreasi secara imajinatif saja tanpa mempelajari akar budaya. Nah, karena itu menjadi penting upaya dokumentasi. Dokumentasi tari mulai dari tahun berapa sampai dengan sekarang, supaya ketika kita ingin menyaksikan idealnya atau itu murninya tari, originalnya tari apa gitu kan, ini klik itu kan. Nah, kalaupun kemudian ada upaya istilahnya itu ya kreasi, kemudian kolaborasi dan lain-lain, tapi ada dasar, tapi ada basic. Oke, sampai di kali. Kemudian Kanda, bahwa tari ini adalah juga bagian dari seni pertunjukan yang harus menarik kan, harus indah, dan kalau bisa penonton tidak bergeming ketika kita sajikan itu. Karena itu butuh ilmu lain juga untuk bagaimana tari ini disajikan. Nah, pada konsep itu bagaimana pemikiran Kanda? Karena Sia pernah juga belajar teater. Apa korelasinya teater dengan mempertunjukkan tari? Sebenarnya konsep seni pertunjukan itu sebagaimana namanya adalah pertunjukan. Memang dia dipertunjukkan kepada penonton, sehingga emosi pelakunya sendiri dengan emosi penonton menjadi satu kesatuan. Nah, tentu ini perlu kemasan. Mengemas sebuah seni pertunjukan itu, misalnya tari ya. Tari itu nanti yang pertama dilihat mungkin adalah penarinya sendiri. Sedapat mungkin penari yang dipilih adalah yang kalau mungkin sempurna cantik, kalau perempuan tampan laki-laki, gerakannya terus dia punya ukuran fisik yang bagus. Nah, nanti kemudian wajah ini akan dirias. Riasan itu juga akan menjadi daya tarik, karena memang kita melawan cahaya lampu. Tidak boleh pure tidak boleh netral di atas panggung, tidak boleh apa adanya. Kostum digarap juga disesuaikan dengan kebutuhan tarinya. Kalau tarinya itu bergerak dengan lincah, tentu tidak memakai kostum yang ribet yang akan memberatkan gerakannya. Nah, semua kemasan-kemasan ini adalah kerja dari sebuah tim, jadi tidak boleh berdiri sendiri. Demikian juga musik. Nah, jadi kostum, musik iringan, gerakan, dinamika, tempo, tidak boleh kita itu lengah dalam berkarya. Karena kalau misalnya ada semacam gerakan yang mengulang secara repetitif sampai 4-5 kali, itu membosankan. Boleh mengulangnya, tapi kita sudah mengganti musik berkarya itu mengganti dinamika.
Nah itu teknik-teknik dalam proses garapan. Nah kemudian apa hubungannya dengan teater? Tari juga memiliki alur. Iya betul. Teater juga memiliki alur. Alur dan dinamika ini, kalau orang yang menguasai ilmu teater, dia akan mudah sekali membuat alur dan plotting dalam karyanya. Betul. Nah itu yang paling penting. Itu basic dasar seni gitu ya. Iya, karena memang teater ini adalah seni dasar kehidupan kita secara total diangkat ke panggung. Nah saya mempelajari teater itu, kemudian mendalaminya kembali dengan Pak Gani Selim. Pak Gani Selim membimbing saya ketika kita mulai lomba-lomba tari Matarame di Mataram, juara 1 nasional, juara 1 provinsi saat itu. Beliau membimbing saya dengan ilmu teater. Jadi kalau di sini kita sudah berada di level bawah, misalnya nanti tolong naik ke atas, setelah itu ke tengah, kemudian diganti mengarah. Oh, luar biasa pokoknya. Oke. Pada tataran itulah yang kemudian saya secara pribadi melihat tari sama kreasi ini kan. Iya. Nyaris sepi dari dinamika plotting itu. Iya. Karena tadi itu kan dia merambah semua lini, mulai dari gerakan bawah, Iya. tengah sampai ke atas. Puncak bila perlu kan kalau high kita level. begitu juga dalam blocking panggungnya gitu. Iya. Hingga tidak ada dinamika. Nah itulah yang barangkali perlu dibangun pemahaman secara lebih komprehensif tentang itu. Nah, karena terkait dengan kesenian daerah, bahwa tari ini juga adalah ruang kolaborasi dari gerakan, musik, kostum, dan orang yang berproses di situ kan, penari maupun yang melatih sampai dengan kreator dan penabuh gitu ya. Nah pada tingkatan ini adakah yang perlu kita lebih sinergikan? Karena ternyata tari ini membuka ruang bagi tampilnya juga komponen seni yang lain. Iya. Musik bisa masuk di tari. Iya. Bahkan sekarang itu dalam sebuah event tari kadang-kadang tidak hanya tarian dan gerakan dinilai, tetapi penabuh juga dinilai. Iya, betul. Begitu juga dalam kostum, nah, dalam seni terkaitnya dengan eksistensi pakaian adat Sumbawa. Apa yang menurut Kandla perlu kita tingkatkan pada kolaborasi seperti itu? Ya. Memang sebenarnya karya tari itu adalah kompleksitas dari seni tradisi. Contoh sederhana, dalam musik kita tidak hanya menggunakan peralatan gonggongan, tapi kita bisa menambahnya dengan rebana, santung, serai, kukil, dan lain sebagainya. Yeah. Kemudian juga dengan tembang-tembang tradisional Sumbawa, langko, sakeco, kemudian gandang. Ini, nah di dalam gerak, oke lah, kalau gerak ini sudah memang kemampuan penggarapannya. Kostum, selain dia memiliki identitas tradisi, identitas budaya lokal, dia bisa menjadi satu bentuk perupaan Sumbawa. Misalnya penggunaan kain yang bermotif ragam hias Sumbawa. Ini juga hubungannya dengan seni rupa tradisi. Nah, kemudian ada ornamen-ornamen di kepala yang kita sengaja ciptakan untuk memberikan sentuhan nilai tradisi, warna tradisi Sumbawa. Ini adalah selalu bentuk kolaborasi sehingga seni tradisi itu bisa masuk lebih bermuatan ke dalam sebuah karya tari. Bahkan di dalam karya tari itu sendiri kita bisa menampilkan dialog lagu ataupun dialog rebalas lawas misalnya, kalau memang karya itu membutuhkan itu misalnya. Nah, kemudian gaya bernyanyi, misalnya bernyanyi melangku, barangkali saling berbalas langku dan sebagainya, itu bisa sekarang tergantung kepada kemampuan kreatornya. Oke, kita break jenak. Sudah masuk. Stop. Sumbawa sebagai sebuah identitas etnik memiliki kekayaan seni budaya. Salah satunya adalah seni tradisi. Dalam seni tradisi Sumbawa kita mengenal ada seni sastra, ada seni musik, ada seni tari, ada seni juga permainan rakyat yang ada juga seni busana dan lain sebagainya. Nah, kita ingin membedah dari seni tradisi sastra lisan Sumbawa, karena bisa jadi bentuk komunikasi atau bahasa ikut memberi warna pada sastra lisan. Bagaimana Kanda mencermati tentang dinamika seni tradisi di Sumbawa era sekarang?
Ya, memang harus diakui ya bahwa seni tradisi itu mengalami penurunan porsi pertunjukannya, baik dalam ritual budaya maupun di panggung-panggung pergelaran maupun kompetisi. Nah ini yang penting sekali untuk menjadi pemikiran kita bersama, bahwa pada suatu saat nanti kita bisa kehilangan harta pusaka budaya kita ini. Nah, kemudian pertama yang perlu saya jelaskan di sini bahwa salah satu keunikan daripada budaya Semawa itu sendiri adanya lawas sebagai salah satu karya sastra yang paling populer. Nah, lawas itu sebagai satu karya sastra, di dalam penggunaannya ternyata dia lebih dekat ke musik. Kalau ditembangkan oleh dua orang pria kemudian menggunakan rebana menjadi sekeco. Kemudian kalau diiringi dengan suling, tembangnya itu menjadi gandang. Kemudian sambil beguntung menjadi belawas nuja. Ada bekilung, ada belawas sulan. Kemudian ada begesong di Taliwang, karena menggunakan rebab tradisional Sumbawa. Kemudian ada melangku berbalas-balasan sambil bernyanyi, ada betungkur balas lawas. Itu lebih dekat kepada musik. Nah, kesenian tradisi Sumbawa itu tidak bisa dilepas pisahkan dari lawas itu sendiri. Termasuk lagu pop daerah Sumbawa juga masih menggunakan pakem lawas 3 baris seuntai. Dalam satu larik terdapat 8 suku. Ya. Ini masih sampai sekarang. Alhamdulillah seniman-seniman kita masih memiliki rasa penghargaan yang tinggi kepada karya budayanya. Ya, tetapi dari sisi pemerintah ataupun lembaga, penting Langku sudah jarang sekali kita melihat pertunjukannya, Bagandang sudah jarang. Nah, kalau Belawas Nuja pada penobatan Sultan Sumbawa memang ada 20 rantok, pada pembukaan Festival Mulu ada 24 rantok, dan kami juga pernah melombakan Belawas Nuja ini. Tetapi memang harus diakui, kalau tidak terus dipelihara, dikembangkan, dikemas. Nah, Bakilung misalnya tahun 2014 pernah kita melombakan Bakilung kreasi. Itu digarap dengan musik dan tari. Jadi penyanyi Bakilung seperti penyanyi pada umumnya, sepasang laki perempuan, mengiringi, kemudian ada yang menari untuk divisualkan. Nah, ini adalah upaya-upaya kreasi seni untuk mengangkat seni tradisi itu. Jadi dia tidak boleh ratib, misalnya ratib rebana ode, karena ini menjadi bagian dari prosesi upacara perkawinan ataupun hitanan di Sumbawa. Tidak boleh kita menaikkan orang-orang tua kita ke atas panggung dengan cara yang apa adanya. Mari poles di regenerasi seninya, dipakaikan pakaian yang bagus, rebananya dihias dengan jambo yang bagus, kemudian teknik memukulnya ditingkatkan. Itu akan menarik. Kesenian tradisi bisa terus hidup, tumbuh, dan berkembang. Dan sekali lagi, panggung itu mesti diciptakan. Harus diciptakan. Kalau selama ini Sumbawa Barat sunyi dari pementasan seni tradisi, maka tantangan ke depan kita adalah bagaimana menciptakan panggung bagi eksistensi dan berkembangnya seni tradisi. Karena itu juga akan menstimulasi sanggar-sanggar seni yang ada di desa, di kecamatan, dan lain-lain. Tetapi ada hal yang menjadi catatan kita, kan? Pada seni tradisi itu masih kita melihat misalnya pilihan alat musik pada rantu itu masih terikat dengan pakem 4 rebana. Pada sekeco masih terikat pada 2 rebana. Pada ratup yang lain misalnya, saya tidak tahu apa bentuk seni yang ditunjukkan dengan diiringi oleh rebana reak. Juga. Nah, bisa jadi kondisi ini juga asik kalau kemudian kita kemas secara original, tetapi dalam konteks kekinian penerimaan generasi muda juga perlu kita pikirkan kecenderungannya, tanpa harus kehilangan panggung itu. Bagaimana cara mengemas atau menyajikan ini supaya dia menjadi seni tradisi yang punya nilai kekinian. Jadi sebenarnya
kami di pusat latihan kesenian sendiri sudah menggarap ya ansambel musik tradisional dan bahkan pernah dihadirkan pada sebuah event internasional Millennium Award di Bali yang diikuti oleh 50 negara. Itu ada musik Rembang Sengo. Itu merupakan musik kolaborasi antara berbagai ragam alat musik tradisi dan tembang tradisional. Saya dengan Ibu Ayat merupakan penggarapnya. Nah, sekarang kita kembali kepada apa yang dimaksud oleh Bung Ais. Dewan Kesenian sudah pernah menggarap satu festival Sakeco Kreasi. Itu menampilkan anak-anak sekolah beserta guru, kemudian orang tua, dan dari komite sekolah dalam satu panggung pertunjukan menembangkan Sakeco, sehingga ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12. Dan itu menarik sekali karena partisipannya kan datang dari murid, betul, dari guru, dari orang tua atau wali, dan dari komite. Nah, sehingga semua orang berusaha belajar untuk tampil di panggung. Dan itu menarik. Sayang itu tidak lagi dilaksanakan oleh Dewan Kesenian meskipun dalam bentuk yang berbeda. Inovasi-inovasi kesenian tradisi alhamdulillah di Sumbawa cukup bagus. Saya juga pernah di akhir masa jabatan saya di bidang kebudayaan di Dinas Pariwisata saat itu sebelum saya mutasi, itu kami menyelenggarakan festival pergelaran seni. Jadi kami memberikan waktu 1 jam untuk satu kecamatan untuk tampil apa untuk saja. tampil, terserah, materinya bebas. Jadi mereka tuh menggarap, ada sendera tari, ada teater tradisi, ada kolaborasi, dan lebih banyak memilih kolaborasi karena kekayaan luar biasa. Bung Ais, siapa yang menyangka Kecamatan Lunyuk sendiri dari ujung selatan Pulau Sumbawa itu yang berhasil menduduki tempat pertama, meraih 3 predikat prestisius saat itu. Dari kreasi panggung, penataan artistik dan lain sebagainya, tata lampu, sound system, karena mereka yang harus menangani total. Nah, artinya seniman-seniman kita ini sudah bisa mandiri dalam sebuah karya pertunjukan dan karyanya sendiri. Kenapa kemudian penentu kebijakan seperti yang kita pernah omongkan menyediakan ruang bagi mereka untuk tampil secara rutin, ini mempertunjukkan karyanya. Ini kondisi yang kita lihat terjadi di Sumbawa dan di Sumbawa Barat juga. Satu sisi kreator-kreator kita baik yang muda maupun yang sudah senior masih bisa melakukan aktivitas dan berkarya. Tapi pada sisi lain kita terbatas fasilitas. Satu, ada panggung yang tidak kita siapkan. Akhirnya seperti yang Anda bilang, kita membawa sajian ini kemana-mana dan tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Terus yang kedua, fasilitas yang ada kadang-kadang dipaksakan tidak sesuai spek atau kebutuhan artistik terutama. Ini hal yang juga mesti dibangun komunikasi supaya tidak sia-sia investasi daerah itu terhadap upaya kemajuan kebudayaan. Karena nyaris sepi dengan diskusi dan dialog-dialog dengan orang yang memiliki kompetensi. Tetapi saya tertarik tadi itu kolaborasi. Nah, kolaborasi itu kan sesungguhnya ada ruang keberanian kita untuk bahwa seni ini memiliki interaksi yang multikultural dia. Artinya secara identitas dia bisa berdiri sendiri, tetapi dalam konteks pergaulan di dalam dinamika kesenian itu dia boleh berkolaborasi dalam bentuk apapun. Kita salutlah ada Sakeco kreatif gitu kan di Sumbawa, dan pernah kita juga di Sumbawa menyelenggarakan festival Rantau Darussalam gitu. Mirip juga dengan anunya pada seni tradisi yang berbeda. Nah, apa yang menjadi catatan ke depan kita adalah barangkali ini bisa ditangani oleh LATS, bisa juga ditangani oleh Dewan Kesenian tentang upaya pelestarian dan pemajuan seni tradisi Sumbawa. Jadi Bung Ais tadi sudah menyinggung mengenai pemajuan kebudayaan. Ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, yang salah satu objek pemajuan kebudayaan itu adalah seni, kesenian. Jadi di dalamnya termasuk kesenian tradisional. Nah, kesenian daerah, kesenian tradisional ini dia harus memiliki ruang yang cukup, baik dalam proses regenerasi pelakunya sendiri, kemudian pengembangan daripada karya seni tradisi itu sendiri sehingga diterima oleh masyarakat generasi masa kini, dan kemudian juga
memanfaatkan ruang publik yang ada, panggung pertunjukan Iya, yang iya. memadai. Bagaimana Belawas Nuja itu kalau kita kemas menjadi sebuah pertunjukan di atas panggung, kemudian ditonton dan diapresiasi dengan baik oleh orang. Betul. Nah, tentu yang paling penting sekarang adalah menjadi kewajiban dari penentu kebijakan, berkolaborasi mungkin dengan lembaga-lembaga adat, lembaga budaya. Penting adanya ruang publik seperti gedung kesenian, Betul. ataupun pusat kegiatan seni yang memadai. Wajib ada. Saya kan pernah mengibaratkan Bung Ais, saya menjual pisang goreng, membawanya keliling kampung. Yang butuh pisang goreng di Lempi, saya jualnya ke Seketeng. Nah, tetapi kalau ada gedung kesenian, sama dengan kita memajang pisang goreng itu, orang setiap saat boleh datang membeli karena sudah punya tempat. Kesenian juga begitu. Kita bisa mendatangkan penonton yang appreciate ke dalam sebuah gedung pertunjukan sehingga kesenian itu betul-betul dihargai. Iya. Nah, jadi kalau kedepannya kita berharap seperti itu, dan juga pemerintah menyiapkan panggung, Iya. ruang dan program yang memberikan ruang bagi salah satu objek pemajuan kebudayaan itu, kesenian itu untuk terus berdinamika, dipertunjukkan. Mudah-mudahan ini juga didengar oleh pengambil kebijakan, Pak Bupati, Gubernur, DPR, DPRD gitu, untuk bisa melakukan evaluasi kembali terhadap upaya gerakan pemajuan kebudayaan. Iya. Karena di situ melakukan kewajiban. Iya, Ada kewajiban daerah, ada kewajiban masyarakat untuk menjadikan sebuah upaya pemajuan kebudayaan itu sebagai suatu sinergi. Sinergitas. Jangan sampai upaya dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Itu hal yang juga perlu dievaluasi. Tapi bagi yang belum, misalnya itu Sumbawa Barat salah satunya, yang mesti segera bergegas siapkan supaya ada panggung yang representatif bagi proses kreatif kelahiran budaya baru itu. Karena kan sejatinya masyarakat ini butuh panggung di mana-mana, masyarakat butuh panggung. Nah, karena panggung tidak tersedia, akhirnya panggung kita pindah ke medsos, pindah ke Facebook, kan, pindah ke Instagram dan lain-lain. Dan itu isinya macam-macam gitu kan. Dan tidak terkendali. Kadang-kadang isinya sumpah serapah gitu kan. Akhirnya kan menjadi malu kita semua. Masyarakat kita jadi malu, orang tua malu, pemerintah juga malu. Karena apa? Karena ternyata tercatat di dalam peta dunia itu generasi Samawa tidak kreatif. Padahal luar biasa. Padahal punya potensi luar biasa. Nah, tidak kreatif itu kan dilihat dari sajian yang ditampilkan di media sosial. Nah, kenapa anak-anak muda ini memilih media sosial? Karena secara nyata mereka tidak punya panggung yang representatif untuk mereka menularkan atau menuangkan kreasinya, karyanya, dan lain-lain. Ini catatan kita semua. Nah, kembali lagi tentang kolaborasi. Bahwa seni tradisi itu mesti dihidupkan dengan banyak strategi. Nah, termasuk ada proses yang mesti juga disampaikan secara terstruktur dan ada kurikulumnya, supaya dalam pemahaman kita, dalam pengembangan ini, tidak terserabut akar budaya ini dengan kekuatan imajinasi kita. Ini kan yang terjadi. Kenapa tarik misalkan marwah? Karena ada akar budaya yang tidak dipegang oleh kreatornya, tetapi dia larut dalam imajinasi. Begitu juga musik. Ada musik yang inginnya menjadi musik Samawa, tetapi kok kehilangan kesembawaan. Begitu juga seni yang lain itu, termasuk dalam hal tata busana. Nah, pada tingkatan itu bagaimana Kanda? Apa yang mesti kita lakukan lebih mendetil ke depan terkait dengan upaya pemajuan kebudayaan dengan standar kurikulum yang memadai? Memang kita menghadapi kendala dewasa ini ya. Salah satunya itu adalah kurangnya pendidikan, dalam pengertian misalnya sekarang pelatihan bagi organisasi kesenian, pelatihan bagi seniman dan lain sebagainya. Itu adalah dinamika yang sudah kita tidak temui beberapa tahun terakhir ini. Kalau dulu masih ada program dari provinsi, program kabupaten. Nah, itu untuk mewariskan ilmu-ilmu secara teknis dan secara budaya itu sendiri, karena teknis saja belum cukup. Nah, kita harus punya akar tradisi yang kuat. Kemudian terkait dengan muatan lokal misalnya, itu juga salah satu kewajiban kita dalam rangka memasukkan ke dunia pendidikan,
ke proses belajar mengajar daripada muatan budaya itu sendiri, kesenian salah satunya. Nah kemudian yang lainnya yang perlu kemudian diangkat adalah terkait dengan tata busana. Dia adalah sebuah karya budaya yang bisa menjadi diangkat ke dalam satu pertunjukan, misalnya peragaan busana tradisi. Dewasa ini perkembangannya luar biasa, tetapi pada akhirnya juga jauh sekali menghilangkan kebablasan jejak tradisinya. Penobatan Sultan Sumbawa di 2011 kemudian diikuti oleh pengkajian dan standarisasi pakaian adat di 2012. Itu luar biasa, telah melahirkan bentuk-bentuk pakaian adat Sumbawa yang baku, yang pernah ada dikenal baik secara lokal, parsial maupun secara global tanah Semawa. Dan itu sudah diseminarkan, kemudian diterbitkan bukunya menjadi acuan kita dalam berbusana adat. Nah, di banyak kesempatan Sumbawa juga sering menyelenggarakan, misalnya melalui pemilihan Taruna Dedara berpakaian adat Sumbawa, kemudian pemilihan Putri Intan Bulaing berpakaian adat Sumbawa. Ada juga fashion show yang mengkhususkan diri memperkenalkan pakaian-pakaian Sumbawa, pakaian pengantin dan semua, baik di lokal, regional maupun nasional. Nah ini salah satu bentuk daripada mengangkat karya budaya itu ke dalam bentuk seni pertunjukan atau memperkenalkan. Nah yang terakhir, kebijakan-kebijakan pemerintah juga cukup bagus dengan mengangkat tenun tradisi, Bung Ais. Mengangkat tenun tradisi, krialang ataupun tenun ikat motif khas Sumbawa itu diangkat ke dalam mengikuti lomba di tingkat provinsi atau se-NTB di Bima, di Mataram, kemudian ada Fashion on the Street di dalam sebuah acara di sini ataupun lomba-lomba. Nah ini memberi ruang bagi lahirnya karya cipta tenun khas Sumbawa. Nah di samping dipakai untuk pakaian adat, fashion show dan lain sebagainya, juga dalam pertunjukan karya-karya tradisi juga tenunan Sumbawa ini memiliki tempat gitu loh. Sebagai satu ornamen yang kita perkenalkan melalui busana. Sayang sekali memang belum banyak seniman yang karena keterbatasan finansial organisasi barangkali dan sebagainya memang belum sampai ke sana. Sehingga sebagaimana yang di awal kita bicara tentang tata busana nguri yang sebenarnya sudah standar di tahun 80-an itu menjadi berubah. Yang semestinya harus ditaati sebagai pakem yang sudah diakui bersama. Pakaian tari Dadara Boto, pakaian tari Ngumang Rame itu sebenarnya sudah langsung diciptakan. Karya tari itu diciptakan termasuk dengan busana, tata rias dan musik pengiringnya sebagai satu bentuk karya artistik. Nah, itu harus ditaati oleh generasi-generasi berikut. Jadi itu sekedar bayangan. Akhirnya kan kita bicara tentang apresiasi. Yeah. Setiap karya seni itu kan, jika tidak terapresiasi dengan baik, maka marwahnya juga akan hilang. Meskipun kemasannya sudah luar biasa. Ini ada kontra apresiasi yang dilakukan, entah itu sengaja atau tidak sengaja gitu kan. Misalnya kita punya komunitas pengrajin tenun Sumbawa. Tapi ada beberapa masyarakat, komponen masyarakat itu mesan kain tenun ke daerah lain yang di sana diproduksi oleh pabrik gitu kan. Tentu originalitasnya tidak punya. Bahkan kita lihat ragam hiyah dan anunya tuh ngawur gitu kan. Tidak memiliki mana filosofi asal, yang penting ada nuansa-nuansa dikit ya. Diklaim lah bahwa itu Sumbawa. Gitu Sumbawa gitu. Dan ini berbahaya gitu. Celakanya lagi pejabat-pejabat tertentu kadang-kadang juga ikut serta ambil bagian di dalam membeli dan menggunakan. Dan itu ketika digunakan kan masyarakat awam lihat itu. Soalnya itu contoh yang benar. Padahal salah, termasuk dalam komposisi warna itu kan, ngawur mengkombinasikan warna. Hingga ini hal yang menjadi catatan kita bahwa perlu ada upaya keteladanan yang bijaksana dalam mengapresiasi karya budaya. Nah begitu juga tentang karya-karya seni tradisi lain. Kita ingin skeco ini contohnya. Dalam perjalanan perkembangan skeco bahkan sudah sampai ke Jerman. Tetapi dalam prosesi keseharian masyarakat gitu kan,
kan lebih banyak mengundang elektron nih, karaoke daripada seni tradisi dalam acara-acara perhelatan iya, apapun. perhelatan adat. Ini hal yang juga kontra apresiasi. Apalagi lah tentang bidang seni-seni yang lain. Iya. Nah, kita pingin ke depan itu ada eksistensi yang mulai disadari bahwa kita punya sumber daya budaya, sumber daya tradisi. Oleh karenanya sebagai, katakan saja, kan sebagai pegiat sekaligus juga pemerhati, sekaligus juga pemikir tentang kebudayaan ini. Apa kondisi ini mesti dibiarkan? apa mungkin ada hal yang perlu Kanda sampaikan sebagai pesan kepada masyarakat adat atau kepada pemerintah pengambil kebijakan? Karena bicara pemerintah kan pengambil kebijakan. Iya, betul. Tentang kondisi ini. Iya. Jadi memang betul Bung Ais, harus diakui bahwa yang pertama rasa cinta budaya kita itu semakin luntur. Mungkin juga karena egaliternya masyarakat Sumbawa ya. Sehingga dia kadang-kadang melupakan sesuatu yang tradisi. Contohnya di perkawinan dewasa ini, seperti yang sering saya kritisi teman-teman di KSB dan Sumbawa juga. Kita punya pakaian pengantin. Pakaian pengantin Sumbawa itu adalah seperangkat peralatan yang digunakan oleh pengantin, lengkap nilai dan makna filosofinya adalah untuk menguatkan lembaga kehidupan rumah tangga itu hingga di akhir hayatnya. Nah, itu sudah diciptakan oleh orang tua kita yang kita warisi sekarang ini. Tonangnya, mengapa namanya tonang beranak? Karena memang harus ada keturunan daripada kehidupan perkawinan. Kemudian ada bentuk suwa. Suwa ini adalah tentang kemampuan penyesuaian daripada seorang wanita dalam kehidupan barunya dengan rumah tangga suami dan suaminya, dengan mertua, keluarga, masyarakat. Itu contoh-contoh sederhana. Dari atas sampai ke bawah pakaian itu sudah diberi muatan nilai untuk menguatkan lembaga perkawinan. Tetapi sekarang orang lebih memilih busana modern yang hanya fashionnya itu semasa atau semusim dan wah, tetapi ketika dia lewat musimnya nanti akan tidak bernilai. Nah, itu contoh rasa cinta budaya yang sangat rendah. Mengundang elektron, bernyanyi dangdut dan sebagainya. Padahal kenapa tidak gonggenang dengan tari sepejo? Atau paling tidak kasih darbana lagu-lagu Islami atau kolaborasi kan? Tetap ada kesenian modernnya lagu untuk menghantar. Tapi mari kita coba berusaha untuk memberi ruang. Kalau masyarakat sudah membeli, artinya menanggap membeli, maka sejahteralah senimannya, sejahteralah organisasinya, keseniannya tumbuh dan berkembang dengan baik. Jangan sampai lebih laris ke Cimol gedang beli daripada kita kecelakaan nantinya pada suatu saat kita ada lawasnya itu. Ada lawasnya, saya lupa, tapi talu bululing ke nama nomonda 7 penesal lamin penising tubilin talu bululing ke nama. Jadi kalau warisan budaya kita ini kita tinggalkan, maka akan masuk budaya orang lain. Betul. Itulah yang diibaratkan kenama. Kenama itu kan sama dengan cemara. Uwik itu adalah kenama. Kepala kita nanti akan dirambuti oleh wiks atau kenama. Nah, itu artinya kita bukan identitas kita lagi. Nah, dan ini adalah persoalan serius, hadirin sekalian. Kenapa kita kemudian mengangkat persoalan ini? Karena ini persoalan serius, bahwa betul kita punya identitas, bahwa bahkan memiliki sama orang ini sebagai sebuah wilayah pemerintahan. Tetapi dalam konteks muatan dan filosofi, nyaris ada yang terlepas dari kepemilikan itu. Mungkin kita yang kurang menghayati, atau kurang mendalami, atau kurang mau mempelajari. Sehingga kemudian tiba-tiba kita sudah merasa eksis menjadi masyarakat kekinian, masyarakat global, masyarakat global dan modern, dengan mengabaikan nilai-nilai kultural, tetapi kemudian juga ikut larut dalam kultur yang lain. Nah, ini kondisi. Terakhir Kanda sebagai katakan saja istilahnya itu maestro dalam kesenian yang punya pemahaman yang cukup tentang kebudayaan itu, apa himbauan Kanda kepada generasi muda? Karena tantangan dan harapan kita ke depan kan pasti terdiri dari generasi dalam
penciptaan maupun dalam proses melahirkan karya-karya yang lebih bagus lagi ke depan gitu kan. Harapan itu kepada generasi. Apa yang menjadi pesan atau himbauan kepada generasi muda semua dalam konteks berkesenian? Seperti dalam banyak sekali harapan saya, baik dalam wawancara tertulis dan lain sebagainya itu, saya selalu berharap kepada generasi muda Tanah Semawa ini untuk mau belajar dan menekuni budaya itu sendiri, kebudayaan Sumbawa itu sendiri, supaya kita bisa menjadi generasi Samawa yang sempurna. Dengan mempelajari kebudayaan, kita memiliki ruang yang cukup luas, apalagi di era kekinian, mencari pekerjaan saja sulit, kemudian untuk mendapatkan penghasilan saja sulit, ya. Kebudayaan sesungguhnya dia memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Contohnya penenun. Penenun itu kalau dia bisa berkreasi, menenun kreasi untuk bahan-bahan pemantas wanita, dompet, sepatu, kemudian tempat tisu dan lain sebagainya, itu bisa dijual. Kemudian seorang seniman misalnya yang menekuni seni rupa tradisi Sumbawa, seni kelingking misalnya, dia bisa mencari uang dengan membuat kelingking kaca, mosaik kelingking, kristik kelingking, motif-motif Sumbawa, karena itu tidak dijual di toko. Nah ini nih loh maksud. Jadi kenapa kemudian di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan salah satunya adalah sasarannya adalah bagaimana kebudayaan itu mampu mensejahterakan pelakunya, bukan saja sejahtera dari segi emosi, tetapi juga dari segi finansial, secara ekonomi. Nah itu penting sekali. Jadi orang bisa hidup dari seni atau budaya itu sendiri. Jadi itu yang berharap sekali generasi muda mau terjun. Dan saya juga melihat sekarang ini alhamdulillah Bung Ais, ada beberapa anak-anak muda yang membuat komunitas. Kemudian dia berbicara tentang budaya, sejarah, dia mulai belajar ini, belajar itu, dan sebagainya. Sebab male pun ketika dikemas dalam satu part yang lebih besar, dihias, dibingkai, itu menjadi hiasan dan harganya juga cukup lumayan. Nah itu contoh. Jadi silakan, mari kita belajar kebudayaan itu secara menyeluruh, karena kebudayaan itu punya nilai yang menjadi daya saingnya di era equilibrium baru sekarang ini, dimanapun kita berada, insya Allah. Hadirin sekalian, menggali pemikiran, wawasan dan pengalaman dari narasumber kita Kendal Jason tidak akan habis-habis. Kita butuh waktu yang panjang, bahkan lebih panjang dari sekarang, dari durasi yang sekarang. Karena itu kita akan mencari momentum yang lain, pada episode yang lain kita ingin gali lagi, karena banyak hal yang akan kita kuak gitu kan. Bahkan kita ingin coba istilahnya itu transformasikan kepada generasi muda dalam rangka pemajuan kebudayaan. Papua mugu ya, buin ada dalam balik, bosan mujarib mupani. Tetapi mana hujan barat siwa, lamin salah si panyumu, mu kenang ngulu, kenang bejarib menukawat. Tetapi mana ai adalah subuh, lamin balong si panyumu, tu kenang maning kawan si. Jadi sekalian, kita memiliki kekayaan kultural, budaya dan seni tradisi Samawa. Oleh karena itu, jangan berhenti pada upaya-upaya untuk bagaimana kita melakukan pemajuan, penggalian sumber daya dan sebagainya, karena ini menjadi identitas, bahkan menjadi masa depan. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita semua, terutama generasi muda, untuk ambil langkah yang strategis dalam rangka berperan dalam pemajuan kebudayaan sesuai dengan bidang kemampuan masing-masing, baik di bidang seni tari, seni musik, seni rupa, seni sastra, dan seni pertunjukan lainnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi bincang-bincang kami berempat kualitas kepada kita semua dan kepada Kanda Haji Hasanuddin sebagai narasumber kita, terima kasih atas gagasan pemikirannya. Insya Allah ke depan kita akan bersama-sama dalam satu gerakan bersama pemajuan kebudayaan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.